Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Jumat pekan ketiga Prapaskah. Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18b sampai dengan ayat 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang terutama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan adalah merangkum seluruh keberadaan diri kita sebagai manusia. Maka mencintai Allah berlandaskan kasih yang ditopang oleh hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan diri kita dalam hidup, menjadi kekuatan yang utuh dan total dalam mencintai Allah. Mencintai Allah tidak bisa setengah-setengah. Kita dituntut untuk mengasihi Allah secara total, tanpa keraguan, harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Tak ada tersisa untuk yang lain, hanya kepada Tuhan. Di lain sisi juga, manusia sadar bahwa keberadaan diri kita sebenarnya tidak apa-apa dibanding dengan Tuhan. Lalu bagaimana saya mencintai Dia dengan secara total? Dalam mencintai Allah dan sesama, manusia cenderung jatuh ke dalam ego, mencintai diri sendiri, dan itu lebih sering daripada mengutamakan mencintai Tuhan dan sesama. Maka kita manusia sadar atas kekurangan dan kelemahan kita. Kita tergantung kepada kuasa Allah. Daripadanya lah kisah dan kasih itu berada, dan daripadanya lah kasih itu bersumber, dan kita memiliki itu. Kita tergantung semata-mata pada kuasa dan kekuatan kasih Allah. Daripadanya kasih kita berasal, dan daripadanya kasih itu cuma-cuma. Kasih yang cuma-cuma dari Allah itu kita lihat dari bagaimana peristiwa hidup Yesus dari pengorbanan di salib. Seluruh inti dari pemberian diri itu adalah pengorbanan. Kita tergantung melulu pada kekuatan Allah. Kepercayaan kepada kekuatan kasih Allah, itulah yang memampukan kita untuk mencintai Allah secara total.
penuh ketulusan dengan hati dan jiwa, dengan akal budi, dan dengan segenap kekuatan Allah. Di sini ada tercermin sesuatu, hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Maka kepadanya lah seluruh keberadaan diri kita persembahkan. Seluruh kekurangan dan kelemahan kita bawakan ke hadapan Tuhan. Dan dengan mencintai Allah dengan seluruh kekuatan dan kekurangan sekaligus. Tantangannya adalah mencintai Allah secara total pada zaman ini tidak mudah. Karena pengaruh teknologi dan kesibukan pribadi yang mengakibatkan terkadang Tuhan itu menjadi kenomor sekian dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita banyak asik dalam arus zaman, sangat disibukkan oleh arus modernisasi, kegiatan medsos, dan di sisi lain ada banyak orang juga yang merasa haus akan kasih Allah, yang mencari Allah dengan rajin berdoa, dengan kegiatan rohani lainnya. Dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, orang mencari kekuatan dari Allah. Dan inilah kesempatan bagi kita menyerahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Tuhan. Mencintai Tuhan dalam segala keberadaan kita. Mencintai keadaan kita dan mencintai memberikan cinta itu kepada Tuhan. Dan poin yang kedua yang kita renungkan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita awali dengan lagu yang sederhana ini. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara-saudara yang terkasih, syarat pertama untuk mencintai sesama menurut Yesus adalah jika orang tersebut mampu melihat dirinya, mencintai dirinya sebaik-baiknya. Dan setiap pribadi pasti ingin dihargai, ingin diterima, ingin dicintai, ingin disayang, dan tak seorang pun ingin dirinya diperdaya, dihina, disakiti, dicemooh. Dalam Injil Matius dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tetapi di sisi lain juga, jika kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Memang pertama-tama, jika kamu ingin dikasihi, maka juga harus terlebih dahulu mengasihi sesama. Siapa sesama itu? Sesama itu adalah mereka, adalah keluarga, sahabat, rekan kerja, saudara-saudara di dalam gereja seiman atau di gereja lain, dan saudara dalam masyarakat sekitar.
entah mereka dalam keadaan buruk, keadaan baik, atau keadaan kurang baik. Kita mengasihi mereka dengan segala ketulusan kita. Bagaimana mengasihi mereka dalam segala ketulusan ini? Dalam Injil Lukas juga dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yesus memang memberlakukan kasih itu untuk mencintai musuh juga. Tidak hanya mencintai orang yang berbuat baik kepadamu saja. Jika demikian, apa jasamu? Jadi Yesus mau mengatakan, jika kita mencintai musuh atau orang yang membenci kita, orang yang melukai kita, yang menyakiti kita, justru disitulah letak cinta itu. Kasihilah musuhmu. Yesus memang memberlakukan kasih itu untuk mencintai musuh juga. Sekalipun ahli Taurat selalu ingin menjebak Yesus, tetapi dalam nas ini Yesus secara langsung membenarkan ahli Taurat itu. Yesus berkata kepada ahli Taurat yang seorang ini, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Yesus tidak menyimpan rasa dendam dan benci dalam dirinya. Yesus mengasihi. Inilah menjadi pola kita, tidak membenci musuh dan tidak mendendam kepada orang yang melukai kita. Rasul Yohanes juga berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya sedang membutuhkan perhatiannya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perjuangan cinta kita. Inilah perjuangan kasih kita sebagai pengikut Kristus. Maka inti yang kita renungkan adalah, pertama, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama adalah kasih yang tampak dalam perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Apakah kita peduli dengan orang lain? Apakah dalam keluarga kita saling melayani, saling memaafkan, saling memberikan salam, saling menyapa, saling memberi kasih pelayanan yang kita mampu? Dan pasti ada selalu masalah. Tak mungkin keluarga itu 100%. Kita manusia lemah, memiliki kekurangan dan kesalahan. Maka intinya adalah berani memaafkan. Kasih juga tampak dalam sikap tidak membenci, tidak mendendam, dan berani melawan kejahatan dengan perbuatan baik. Artinya orang berbuat jahat, orang menyakiti, melukai, kita berikan salam yang baik. Seperti mengampuni, memaafkan, masih melayani. Kita berani juga berjuang dan berkorban, membantu mereka yang letih lesu dengan murah hati serta belas kasihan. Berbagi makanan kepada mereka yang berkekurangan, menemani mereka yang kemalangan dan sakit. Saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kasihmu tidak pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, kata Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih yang sudah ditunjukkan oleh Yesus adalah pengorbanan. Segalanya adalah pengorbanan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin besar pula kasih kita akan sesama kita. Sebaliknya, bila kita memiliki kasih kepada Tuhan sangat kecil, kemungkinan besar kasih kepada sesama itu kecil. Maka saudara-saudara yang terkasih, sejenak mari kita dengarkan lagu ini lagi secara singkat. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Untuk mengakhiri renungan ini, saya akan membacakan sebuah kisah. Kisah kasih. Berbicara mengenai kasih, kita akan bisa tampak dalam kisah singkat ini. Musim kemarau yang sangat hebat, seekor induk ayam dan anak-anaknya ditimpa bahaya mati kehausan. Demi keselamatan mereka yang dikasihinya, sang induk mematuki tubuhnya dengan paruhnya yang tajam sehingga darah mengalir keluar. Darah itu diminum anak-anaknya. Mereka lolos dari bahaya kehausan, tetapi sang induk sendiri mati kehabisan darah. Inilah kasih. Inilah kurban bagi keselamatan, untuk kasih bagi sesama, untuk kasih bagi mereka yang dikasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Demikian, Tuhan memberkati. Salam kasih.